Di-sharekan, jangan banyak dipotong. Sejelasnya. Seandainya ada yang komplain gini sampai marah, tunjukin, suruh datang ke sini. Gitu Pak. Saya berani bertanggung jawab. Nah, kita bicara nih sama orang AC nih ya. Ini pasti disebarkan. Nggak tanya ke keturunannya nih, bahwa Kiai Sanusi ini punya keturunan, kenapa tidak tanya? Main jebret aja ya, itu balas salah satu banyak yang kesalahan ya, seperti itu tertulis Ibu Cut Nyadin tidak pernah keluar rumah. Logika apa ada orang yang tidak pernah keluar rumah? Tidak mungkin ya. Kemudian ditulis Ibu Cut Nyadin sakit-sakitan. Logika Ibu Cut Nyadin Sumedang, dia mengajar ngaji. Apakah ada seorang guru yang sakit-sakitan bisa mengajar? Nah, kemudian itu di situ tertulis Kangjeng Dalam mengetahui sepak terjang Cut Nyadin di Aceh. Kenal aja enggak, tahu aja enggak, kok bisa tahu sepak terjang? Logika. Berarti yang membuat sejarah ini yang saya ini sedang komplain ke pemerintahan Aceh. Malahan kemarin ada PJ Bupati dari Aceh. Saya bilangin, Pak, saya mudah-mudahan Bapak jadi gubernur karena Bapak yang kesini. Saya doain atas di hadapan makam Cut Nyadin. Kenapa? Agar sejarah itu kalau nggak direnovasi, bongkar aja itu. Kenapa? Karena akan menerangkan sejarah yang salah. Nah, seperti ibu ini, bapak ini akan datang ke rumah tinggal Cut Nyadin. Satu, mau dibohongin. Kedua, akan menerangkan sejarah yang salah. Sedangkan saya lagi komplain ke pemerintah Aceh. Sudah lapor ke Dinsos, sudah lapor ke Dispunpar, sudah. Saya bilang ke Dinsos menyerahkan kepada Dispunpar. Saya ke Dispunpar, kata Dispunpar, saya lagi nunggu ahli sejarah. Silahkan. Sampai sekarang belum ada realisasi. Gimana? Wah, ini ke Sumedang ini ke tempat siapa kami tidak tahu. Nah itu. Jadi ada ceritanya itu begini ya, saya cerita ini dari Ibu Siti Khadijah yang merawatnya ini. Ketika itu Ibu Siti Khadijah menitipkan kepada Bapak, tolong jaga dan rawat ini makam, anggap aja ini makam nenek kamu. Nah, jadi saya menjalankan di sini itu bukan ini itu bukan, tetapi amanah dari leluhur. Sehingga saya di sini tugas bukan dari manusia ya, tugas kenapa bukan dari manusia, karena saya di sini satu nggak tentu jam kerja ya, jam berapa misalkan masuk jam berapa pulang jam berapa enggak. Nah, kemudian hari liburnya ada nggak ada. Nah, seolah di sini Ibu Cut Nyadin dengan Kiai Sanusi ini memberikan pelajaran kepada saya yang saya rasakan. Satu, belajar sabar. Dua, belajar ikhlas. Tiga, banyak berpikir. Itu aja yang diperdalam. Nah, itu saya perdalam. Ya alhamdulillah, ternyata kesininya itu saya mengejar isi. Nah, setiap kata mengejar isi. Jadi ternyata orang cuma bisa bicara, tidak tahu arti, tidak tahu maksud, tidak tahu isi, apalagi menjalankan. Ya, cuma bisa mengucapkan. Tadi juga saya kan juga debat ya sama bapak. Kata bapak saya, Cut Nyadin itu sampai ke Sumedang ini diculik oleh orang Belanda. Kata saya, jadi dia meninggal itu tadi, katanya itu diculik. Nah, saya akan cerita sejarah. Nah, sejarahnya gini ya. Sejarah yang tertulis dari awal sampai sekarang, sejarah Cut Nyadin tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Salah satu contoh tidak berawalnya di mana? Sekarang saya tanya, suami Cut Nyadin itu siapa? Yang pangkat ibu siapa? Tengku Umar. Nah, kenapa tidak dari awal? Ibu Cut Nyadin yang suami pertama adalah Teku Ibrahim Lama. Ibu Cut Nyadin yang pertama bukan menikah. Ya. Ibu Cut Nyadin pertama itu dinikahkan. Memang tujuan nikah-nikah, tetapi antara me dengan di itu lain. Menikah dengan dinikahkan di bawah dewasa, ketika usia kurang lebih 15 tahun karena nggak tahu. Punya anak satu yang bernama Cut Gambang. Usia tidak lama meninggal, keburu meninggal ditembak oleh Belanda.
Nah beberapa tahun kemudian Ibu Cut Nyadin ini menikah lagi dengan panglimanya, yaitu Teku Umar. Nah itu baru dari situ. Nah tetapi nasibnya Teku Umar pun nasibnya sama, dia meninggal ditembak oleh Belanda. Nah kemudian Ibu Cut Nyadin disambut oleh keluarganya untuk tinggal bersama keluarganya, tetapi dia tidak mau. Dia lebih baik memilih tinggal di lingkungan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah kalau di kita Masjid Agung gitu ya, pondok pesantren. Nah selanjutnya masjid itu pun nasibnya sama, dihancurkan oleh Belanda. Disitulah Ibu Cut Nyadin tidak terima, sehingga sesumbar, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tanahnya. Nah disitulah Ibu Cut Nyadin mulai turun berjuang melawan Belanda. Jadi Ibu Cut Nyadin yang pertama bukan membela negara, tetapi membela agama. Nah dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung selama 33 tahun. Sampai dia mendapatkan sakit. Cukup, jangan sakit-sakitan, mendapatkan sakit. Apa sakitnya? Yaitu buta atau tidak bisa melihat. Nah kemudian beberapa tahun kemudian panglimanya ini mengetahui bahwa Ibu Cut Nyadin ini ke dalam keadaan buta. Nah di situ Teku Panglaut ini karena merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara dalam keadaan buta. Dia tidak rela atau merasa kasihan, sehingga dia rela dikatakan sebagai pengkhianat. Dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tetapi dengan syarat. Satu, jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh, termasuk disentuh pun gak boleh. Jadi sebenarnya itu bukan ditangkap, tetapi dijemput ya. Sama orang Belanda. Ya, bukan hanya Belanda aja, termasuk masyarakat Aceh juga ngikutin. Takutnya itu dia ingkar janji. Nah, seandainya Belanda ingkar janji, mungkin kita sudah baca bisa habis-habisan tuh masyarakat Aceh. Nah, maka dijemput, dibawalah ke markas Belanda di Aceh. Itu dijemputnya itu pada tanggal 6 November 1905. Nah kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta oleh Belanda dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Juru bicaranya tidak diketahui namanya, kemungkinan itu adalah panglimanya itu. Nah pengawalnya yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Nah setelah sampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyadin bicara. Jangankan saudara, kenalan pun gak ada. Istilahnya dia asal ngomong, asal bicara. Nah sesuai dengan perjanjian, maka Ibu Cut Nyadin dibawalah ke Sumedang. Setelah sampai di Sumedang, Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati. Nah Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama yang bisa bahasa Arab, yaitu Kiai Haji Sanusi. Nah setelah ngobrol-ngobrol, Belanda dengan juru bicaranya kembali lagi ke Aceh. Kiai Haji Sanusi pun pulang ke rumahnya dengan membawa Ibu Cut Nyadin dan pengawalnya itu. Nah selanjutnya Ibu Cut Nyadin dengan pengawalnya tinggallah di rumah Kiai Haji Sanusi. Dirawat khusus oleh cucunya, yaitu Ibu Siti Khadijah. Tidur bareng, mandinya pun dimandiin sama Ibu Siti Khadijah ini, karena Ibu Cut Nyadin sudah tua dan tidak bisa melihat. Akses kamar mandinya jauh dari rumahnya, kurang lebih 30 meter dari rumahnya itu. Sedangkan ngambil airnya pun tidak seperti zaman sekarang. Langsung ngocor. Ya, kalau zaman dulu ngambil airnya itu pakai bambu. Bisa bayangkan ya. Nah kalau Ibu Cut Nyadin ngambil air sendiri, apa bisa nyampe ke kamar mandi itu? Nah itulah selama 2 tahun Ibu Siti Khadijah ini merawatnya. Nah kemudian entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Nah ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari, maka namanya pun dipanggil sebagai Ibu Ratu. Nah kenapa dipanggilnya Ibu Ratu? Karena Kiai Haji Sanusi ini mengetahui sejarah Cut Nyadin sesuai dengan ceritanya, maka memberikan gelar yang tertinggi panggilan buat perempuan di Pulau Jawa. Ratu. Nah
Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Sanusi. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu Cut Nyadin ini walaupun matanya sudah tidak bisa melihat, tetapi masih bisa mengajar ngaji. Nah, disitulah makanya sakit-sakitan di mananya. Nenek saya juga nggak bilang sakit-sakitan. Nah, selanjutnya pada tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal. Tidak lama kemudian tahun 1908 Ibu Cut Nyadin juga meninggal. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Maka Haji Husna, anaknya Kiai Haji Sanusi, menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Kiai Haji Sanusi. Nah, ini makam Ibu Cut Nyadin baru diketahui setelah 50 tahun. Iya, memang. Karena ini bukan makam Cut Nyadin. Nah, bagaimana bisa diketahui? Ini atas perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi, Gubernur Aceh. Iya. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah yang merawatnya masih ada. Gitu. Itulah sejarah yang dapat. Gitu. Kemudian nih belum selesai. Tekunana pengawalnya itu menyetujui memang sudah begitu. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, Tekunana masih tinggal bersama keluarga Kiai Sanusi. Sampai dia dapat jodoh orang Sumedang. Tekunana. Ya, orang Cipada yang bernama Maio. Punya anak 3. Yang pertama Mas Kun, kedua Ninis, ketiga Mas Ria. Nah, kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Malah ada kabar berita banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda. Itu sejarahnya. Termasuk saya ya. Oh gitu. Nah, itu sejarahnya. Nah, saya mah orang yang punya sejarahnya nggak kebagian orang Acehnya. Sedangkan yang nggak punya ceritanya kebagian itu Sundanya. Iya, seharusnya orang punya cerita harus kebagian. Ceritanya dibawa ke Tekunana kali itu. Nah, itu sejarah singkatnya. Maka ada salah satu pertanyaan, bukan salah satu, ya. Itu saksi hidup. Kenapa orang Aceh bersikap baik kepada orang Sunda, khususnya kepada orang Sumedang? Ya, itu sebetulnya ada alasan kenapa sikap baik. Karena ada saksi hidup yang kembali lagi ke Aceh, yaitu Tekunana. Dia menceritakan bahwa Ibu Cut Nyadin di Sumedangnya ini diterima dan dirawat dengan baik. Coba kalau Ibu Cut Nyadin di Sumedang ditahan di Bui, perang Aceh sama Sumedang tuh. Ya, pengikut Aceh jangan coba-coba sama Ibu Cut Nyadin. Ibu Cut Nyadin jangankan menyuruh berkata, dia nggak pernah begini, selalu begini. Seandainya bicara, kelihatan masyarakat pun tahu. Kalau udah gini wajahnya gini, udah masyarakat Aceh udah pada tahu. Jebret aja gitu. Nah itu. Ya. Nah kemudian pertanyaan yang pertama, kenapa Ibu Cut Nyadin bisa ditangkap dengan alasan laporan panglimanya kepada Belanda? Coba. Iya. Nggak ada yang bisa jawab. Padahal jawaban simpel. Coba misalkan Bapak. Nah itu ya kenapa bisa ketangkap Ibu Cut Nyadin ini? Panglimanya juga bakalan laporan. Itu kan laporan itu karena buta. Iya. Nah itulah. Dia buta itu karena Ya saya nggak tahu. waktu dia Saya berkata itu nggak berani cerita karena itu memang nggak ada cerita. Nah cerita itu ya. kalau sakit-sakitan saya berani ngomong Ibu Cut Nyadin nggak sakit-sakitan. Jangan saya tahu. Memangnya tahu Ibu Cut Nyadin sakit-sakitan. Emangnya pernah ketemu. Nah, to the point aja saya mah. Kalau nggak pernah ketemu, nggak tahu, ya udah bilang cukup sakit aja. Yang jelas Ibu Cut Nyadin sakitnya itu tidak bisa melihat atau buta. Itu kan jelas. Ya, coba kalau kata bilang encok lah, rabun lah, alah so tahu saya bilang. Sotoy berarti. Iya betul. Nah inilah. Nah saya kenapa seperti cerita ini. Jadi secara langsung, tidak istilahnya pelintar-pelintut sana sini.
to the point aja. Karena saya seolah-olah punya pelatihan dari pengacara. Secara tidak langsung, Pak. Kenapa saya berwaktu itu ceritakan seperti itu? Dia lihat ini, baca ini, baca sejarah Iya, ini. baca sejarah ya. Dipanggil saya, Pak, tanyain ini gini. Kenapa ini menjadi begini? Bapak sumber berita dari mana? Bapak saya. Bapak ambil dari mana? Ya langsung dari Bu Siti Khadijah. Nah inilah yang benar. Kalau Bapak ini misalkan bertanya sumber beritanya dari siapa? Kalau baca dari YouTube, dari Facebook, ya udah nggak usah cerita, kasihin aja tuh Facebook, YouTube-nya. Ya ngapain capek-capek ngomong? Seperti saya kan cerita bukan dari YouTube atau dari Google, nyata. Gitu kan. Nah itu salah satu contoh ceritanya. Jadi hanya meluruskan. Saya memang sejarahnya itu simpang siur seperti itu, rumah tinggal Cut Nyadin itu bohong. Jadi nggak usah didatangi. Nggak usah disebarluaskan, tutup aja. Berarti tidak ada rumah. Nah ya, dia nggak punya rumah. Iya memang kalau Tinggalnya kami, sama Pak Kiai. Iya. kalau kami memang, setahu kami memang tidak ada rumah Iya, di sini. itu. Nah kita bicara nih sama orang Aceh nih, Iya. ya. Ini pasti disebarkan. Oh, iya. Jangan datang, nggak usah. Seandainya ada yang nanya, nah ini bagaimana rumah tinggal Cut Nyadin? Bilang aja tidak ada. Terus itu bohong, bilang aja. Misalkan ada yang berani ngomong, siapa bilang bohong? Kamu berani bilang bohong? Bapak atau ibu pengen lebih jelas, datang aja ke makam Cut Nyadin. Biar saya yang menjelaskan. Misalkan sama teteh ada yang nanyain, mau kata siapa berani ngomong rumah tinggal Cut Nyadin bohong? Datang sini. Kalau ada yang berani mengatakan ini makam Cut Nyadin bohong, saya akan nelpon orang Aceh. Sini, akan ku kedatangi. Akan saya itu misalkan bilang bohong itu rumah makam Cut Nyadin bohong. Abi mau nggak bakalan sendirian sama orang Aceh. Ini orang yang bilang bohong. Nah, disitulah ada menjadi perdebatan ini. Ternyata pemerintahan pun termasuk orang-orang manapun, saya mengatakan rumah tinggal Cut Nyadin bohong sudah 5 tahun, Pak. Nggak ada yang berani negur. Kenapa berani gitu ya? Kepada aparat-aparat. Enggak, di buku pun Cut Nyadin meninggal di Sumedang. Iya. itu Nah, yang Sumedang tahu. itu di mana? Nah itu udah tahu kita kan mana Sumedang, di mana Bapak Sumedang. saya itu di mana? Katanya, makanya saya bawa ke Di mana sini. Sumedang itu lebih jelas lagi dan Saya kok udah di tahu. sana sekarang Tahun Sumedang di mana? Iya, Mana kita betul. tahu? Iya, nggak tahu. Iya. Kita di sana. Waktu suami saya kan aparat, mau ke Aceh tuh yang musim-musim gamok itu. Nah sebelum ke Aceh dia ke sini dulu. tentara itu. Iya. Nah, ini secara tidak langsung, secara gaib. Kalau secara lahiriah dinas tentara Siliwangi datang ke Aceh untuk mengamankan. Iya. Untuk mengamankan. Nah, secara gaibnya ini Pangeran Kangjeng Prabu Siliwangi. Iya, Prabu Siliwangi. Kan atas ini kan namanya juga Siliwangi, tentara Siliwangi, sehingga Siliwangi yang sebenarnya ini menyuruh kepada tentara-tentara ini, menyuruhnya apa? Pasukan tentara Siliwangi, pasukan saya, lihat tuh saudara kamu yang di Aceh, mana perempuan semua, sehingga yang namanya tentara Siliwangi pada datang ke sana. Itu secara gaibnya. Apa datang ke sana perang nggak? Saya tanya, pada perang nggak di sana tentara Siliwangi? Enggak, malah banyak yang menikah. Udah ketawa kan? Izin dulu ke sini. Sebelum ke Aceh itu harus izin dulu ke Iya sini. betul kan. Cuman ini maksudnya itu dari yang gaibnya, Siliwanginya ini menyuruh kepada tentaranya ini agar dilihat itu ada Suami saya saudaranya. kan orang Sunda, bawa orang Aceh nikah. Nah itu, Bisa begitu ya? nah itulah jadi sejarahnya itu. Nah sekarang, kenapa sikap orang Aceh bersikap baik kepada orang Sunda, khususnya kepada orang Sumedang? Yaitu karena ada saksi hidup tadi. Tekunana ini cerita bahwa Ibu Cut Nyadin diterima dengan baik. Nah itu. Nah yang pertama tadi pertanyaan, kenapa Ibu Cut Nyadin bisa ditangkap? Balas jasa. Kalau nggak buta nggak mungkin bisa ditangkap. Dijamin itu. Untung saya cucian. Oh. Nah itulah ini dari YouTube. Boleh ini ya. Di-sharekan, jangan banyak dipotong. Ya. Sejelasnya terangkan. Seandainya ada yang komplain gini sampai marah, tunjukin, suruh datang ke sini. Gitu Pak. Saya berani bertanggung jawab.
atas perkataan. Siapapun orangnya, nggak tahu dari pemerintahan, nggak tahu ahli sejarah. Saya tunggu sini. Sini ada yang marah misalkan gue sama ini. Iya. Oh, rumah sama di YouTube rumah tunggal ceritain bohong. Suruh datang sini orang. Jadi yang bikin rumah itu tuh siapa? Pemerintah. Oh, ngaku-ngaku rumah Cunya Din ya? Udah. Undang-undang dasar. Bukan. Ujung-ujungnya duit. Ah, pinter. Ibu namanya siapa? Ibu Viana Lisra. Ibu Viana Lisra pakai cut. Ya sebenarnya pakai cut. Kami ada cutnya. Cut, ya. Cut. Jadi kami diajak cut. Zaman dulu kan takut kita ditangkap ya. Jangan Kalau seperti kayak Bu begitu YouTube tuh, kalau nggak salah dulu namanya tuh, Tulia. nggak Iya. boleh yang Ada namanya Lia. bangsa, apa, Dia kebangsaan- malah bertanya ya kebangsaan sejarah Aceh tuh Sultan ada ini cutnya diterangin. ya, tebu, kayak gitu Tidak tuh. terima. Enggak, dia terima. Ya, bicara gini. Dia bilang, "Oh iya. Kemudian dia datang Nenek ke saya Disputbar. cut terima. Cerita Disputbar lain. Jadi takut. Malah ngikutin Disputbar. Malah ini rumah makam Cutnya Din mau dipindahin. Iya. Ya. Mau dipindahin ke Iya, ada Aceh. juga saya dengar itu. Ada dulu. Nah, itu sekarang gini karena pernah mendengar bahwa makam Ibu Cutnya Din dipindah. Sebetulnya bukan makam Cutnya Din yang mau dipindah. Waktu itu pada tahun kurang lebih tahun 1960 ada pemerintah Aceh datang ke sini. Disangka pemerintah Aceh ini adalah makam umum. Sehingga makam di sekeliling makam Cutnya Din harus dihilangkan. Bukan makam Cutnya Din yang mau dipindahkan. Nah kebetulan pada waktu itu kakek saya masih ada dan lagi dinas, diceritakan sama pemerintahan Aceh itu, Pak, sekarang begini, Bapak mau memindahkan maka di sekeliling makam ini, sedangkan ini makam tanah punya Kiai Haji Sanusi, ini makamnya. Ini adalah waktu Ibu Cutnya Din tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi dan ini yang merawatnya. Dan ini tanah Kiai, kenapa yang punya rumah, yang punya tanah harus dihilangkan sedangkan Ibu Cutnya Din ini tamu. Nah disitulah pemerintah Aceh memohon dan meminta maaf. Disangkanya ini makam umum, ternyata ini makam Ya, pribadi. karena tidak jelas ya Nah ujung-ujungnya ya sejarah. kalau begitu istilahnya dia menitipkan ya kalau gitu ya mohon maaf dan nitip aja katanya. Nah ini masalah ini nggak perlu bicara menitip karena ini sudah kewajiban saya untuk menjaga merawat makam di sini. Nah di situ jadi orang-orang tidak tahu dari awalnya itu tiba-tiba gini aja ngikutin gini aja. Nah itu contohnya. Cerita jadi bukan makam Cutnya Din yang mau dipindah, tetapi di sekeliling ini mau dipindah. Jelas masa orang tuanya di makam sini harus dihilangkan, yang punya tanah harus dihilangkan, nggak mungkin. Contoh misalkan, Itu simpang siur ya, contoh Bapak punya rumah, saya datang ke rumah Bapak harus pergi, saya tinggal di rumah itu jadi milik saya, Nggak mungkin. nggak mungkin lah, itu contohnya. Ya, foto. Foto dulu. Sehat, amin. Panjang umur, Amin. Kita fotonya di mana? Di sini lah. Dengan Itu. ya, jangan lupa bilangin. Foto dulu kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari warga Aceh dan warga Sumedang ini sudah bersama-sama untuk datang ziarah makam Cutnya Din yang ada di lokasi Sumedang ini. Jadi kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga makam beliau, arwah beliau dapat ditempatkan di sisi yang sebaik-baiknya. Amin. Hanya terima kasih itulah yang dapat kami sanjungkan kepada beliau. Semoga kami ini sehat walafiat. Amin. Terima kasih, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya minta gambarnya. Gambar lagi aku